Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah haja. Baginda Nabi SAW, guru, kiai dan panutan kita semua. Satu-satunya guru umat manusia, umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak melewatkan momentum penting kecuali menyampaikan tentang 3 ayat pentingnya bertakwa dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menutupnya dengan pentingnya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan ini, dalam khutbah Jumat ini, semoga Allah berkahi dan mengikhlaskan niat kita. Kita akan menyampaikan tema tentang Palestina yang terlupakan. Saudaraku seiman, ada sebuah tanah di wilayah negeri Syam sana. Di zaman Nabi SAW dikenal dengan wilayah Syam. Sekarang menjadi 4 negara: Palestina, Jordania, Lebanon dan juga Syria. Namun tetap kita kenal dengan negeri Syam. Potongan yang paling mulia dari 4 negara ini adalah Palestina. Banyak orang di antara kaum muslimin termasuk kita di Indonesia yang melupakan negeri ini. Seakan-akan apa yang terjadi di sana adalah masalah di sana dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia, karena dia masih merasa aman di wilayahnya. Padahal saudaraku seiman, wilayah ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita, dan setiap muslim punya kewajiban peduli terhadap wilayah, terhadap individu dimanapun yang ada Islam dan kaum muslimin, untuk mereka saling membantu satu sama yang lain. Bahkan kita ini seperti satu jasad. Kalau satu sakit atau satu terluka, maka seluruh tubuh ini akan demam. Dan Allah juga menggambarkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, semua orang beriman adalah bersaudara. Saya akan coba membedah masalah Palestina ini dengan 3 poin penting. Yang pertama, siapa sebenarnya Yahudi yang sekarang sedang menjajah Palestina? Bahkan lebih dari 70 tahun mereka menduduki Palestina. Kenapa bisa mereka mengklaim bahwasanya wilayah itu adalah wilayah mereka? Saudaraku seiman, kaum Yahudi Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tentu kalau kita ingin rincikan akan sangat panjang bahasan tentang Yahudi ini. Bahkan banyak di antara ulama menulis 2 jilid kitab besar hanya membahas tentang siapa mereka. Tapi saya akan menjawab pertanyaan ini dengan apa yang Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang mereka. Dengarkan saudaraku seiman, siapa musuh kaum muslimin sekarang yang menjajah wilayah Islam itu, yang berusaha membakar Masjid Aqsa, berusaha membunuh anak-anak kecil, bahkan sudah melakukannya, mencoreng kehormatan para muslimah, dan juga sekarang menguak semua kemurkaan kaum muslimin. Allah gambarkan pertama di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 82 tentang mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latajidanna ashaddun nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Al-ayat. Artinya, pasti kata Allah, dan ayat ini dari semenjak turun akan terus berlaku sampai menjelang hari kiamat nanti. Kata Allah SWT, pasti kalian akan temukan orang yang paling keras, paling jahat, paling benci terhadap orang-orang beriman adalah kaum Yahudi dan orang-orang musyrik. Allah sudah memastikan memang permusuhan mereka abadi kepada kaum muslimin. Allah juga menggambarkan dalam potongan surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Kalau teman-teman belum merenungi makna ini, coba renungi. Setelah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan petunjuk dan nikmat kepada mereka. Ini maksudnya adalah para jalan nabi-nabi dan orang-orang yang beriman kepada para nabi-nabi tersebut. Lalu Allah bilang apa? Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkahi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang dikenal dengan pemilik tafsir umat ini. Tafsir dikuasai oleh umat ini dari zaman Nabi sallallahu, orang-orang ini dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan maghdubi alaihim, yang setiap solat umat Islam berlindung agar jangan sama dengan mereka, adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Demikian juga teman-teman sekalian, orang Yahudi inilah yang Allah gambarkan, bukan hanya manusia saja yang mereka berani untuk menantang, membunuh, merusak citra mereka.
mereka berani melampaui batas sampai mereka berani menghina Allah. Allah gambarkan dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Humul ladzina yaquluna, atau maaf, ayatnya wa qalatil yahudu yadullahi maglula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, seakan-akan menggambarkan Allah itu pelit. Mereka berani mengucapkan, dan Allah kekalkan dalam Al-Quran itu. Ketahuilah justru tangan mereka, kata Allah, yang terbelenggu, dan mereka dilaknat terhadap apa yang mereka katakan itu. Mereka juga yang telah mengatakan Allah itu fakir. Bukan cuma manusia mereka melalui, mereka langgar haknya. Allah sampai cita mereka berani mengatakan yang menciptakan langit dan bumi, yang setiap hari menyiapkan untuk kita udara, oksigen yang kita hirup, cahaya matahari, bintang-bintang di malam hari, dan sekian banyak fasilitas yang Allah berikan dari hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, segala macam hal di muka bumi ini, mereka mengatakan Allah fakir. Allah gambarkan di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 181. Sekaligus dalam ayat ini juga dijelaskan, mereka lah kaum yang paling berani untuk membunuh para utusan Allah. Belum ada di muka bumi ini kaum, kelompok manusia yang Allah utus nabi atau rasul lalu dibunuh nabi dan rasulnya, kecuali orang-orang Yahudi ini. Dalam surah Al-Imran ayat 181 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad sami'a Allahu qala alladziina yuqalu laqad sami'a Allahu qala alladzi qalu laqad sami'a Allahu qala alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Allah telah mendengar siapapun yang telah mengatakan Allah itu fakir. Ini orang-orang Yahudi yang berkata, dan kami adalah orang-orang yang kaya, maka kami akan catat perkataan mereka itu, dan mereka membunuh para nabi-nabi yang telah diutus tanpa kebenaran, maka kami katakan kepada mereka, rasakanlah siksa api neraka. Mereka juga, teman-teman sekalian, yang menantang Nabi Musa alaihissalam pada saat diajak untuk beriman kepada Allah, mereka minta agar Allah didatangkan dan diperlihatkan dengan mata kepala mereka. Belum pernah ada yang minta perkataan seperti ini kecuali orang-orang Yahudi. Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Mereka lah yang telah mengatakan, atau kalian mengatakan kepada Musa, atau mereka mengatakan kepada Musa, kami tidak akan beriman kepadamu hai Musa sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Maka Allah menyambar, kata Allah, maka kalian disambar oleh petir. Jadi orang-orang yang pada saat itu meminta dari orang Yahudi kepada Musa alaihissalam disambar oleh petir sehingga mereka hangus terbakar, sementara yang lainnya menyaksikan. Mereka pula yang telah mengatakan, saudaraku seiman, kepada Nabi Musa alaihissalam pada saat diajak masuk ke Palestina. Ini awal kisah mereka masuk ke Palestina. Dulu Palestina itu dihuni oleh suku Arab Kanaan dan Finikiyun. Ada dua suku asli di sana dari Yaman. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk masuk ke Palestina, tapi mereka tidak mau. Lalu mereka mengatakan, kami enggak berani masuk ke sana karena ada orang-orang turunan Arab itu, yang nanti kedua suku ini pada saat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pasukan muslimin masuk ke Palestina, mereka semuanya masuk Islam, dan sampai hari ini mereka penduduk asli Palestina yang sudah muslim. Maka mereka mengatakan kepada Musa alaihissalam dengan lancangnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergilah hai Musa, kau berdua dengan Tuhanmu saja, perangilah dua suku Arab itu di Palestina, kami akan tunggu di sini. Mereka dengan lancangnya mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Ini dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, dari kisah Nabi SAW. Perlu teman-teman tahu, di Madinah dulu awal hijrah Nabi SAW ke Madinah, ada 3 suku Yahudi yang masyhur. Dan dari 3 suku ini sekarang banyak Yahudi yang tersebar. Yang pertama Qainuqa, yang kedua Nadhir, dan yang ketiga Quraidah. Yang Nabi SAW pada saat hijrah di Madinah melakukan 3 hal yang merupakan pondasi negara pada saat itu, yaitu membangun masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dan seperti ini Masya Allah, ada masjid jami' atau masjid raya di setiap wilayah mayoritas muslim, adalah sebuah hal yang dicontohkan oleh Nabi SAW agar ada simbol dan syiar Islam.
Kemudian yang kedua, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, pendatang dan rakyat setempat, sehingga tidak ada rasisme dalam Islam. Dan yang ketiga, beliau menulis kesepakatan damai dengan orang-orang Yahudi, sama-sama membela Madinah, tidak boleh saling mengganggu dan seterusnya. Tapi subhanallah, ketiga suku ini berkhianat, dan ini sifat orang-orang Yahudi. Mereka berkhianat, suka sekali berkhianat. Beberapa hari yang lalu, Anda kalau dengar bagaimana terjadi gencatan senjata di Palestina dan mereka tulis perdamaian, baru 1-2 hari mereka sudah berkhianat. Dan ini bukan hal yang baru bagi kaum muslimin, karena telah terjadi kepada manusia terbaik umat ini, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Suku Kainuqa ini kisahnya diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena ada seorang wanita muslimah sahabiat Nabi belanja di pasar mereka. Dulu di dalam Madinah ada benteng-benteng, setiap suku punya benteng sendiri, dan mereka kalau malam hari tutup pintu gerbang benteng mereka. Di dalamnya ada pasar, ada pemukiman. Maka seorang muslimah sempat belanja di salah satu toko orang Yahudi pada saat itu. Kemudian orang Yahudi ini mengganggu muslimah ini agar membuka cadarnya supaya bisa mereka menikmati wajahnya. Tapi muslimah ini menolak. Liciknya si Yahudi pemilik toko, dia mencantolkan pada saat si muslimah ini lagi tidak sadar, lalai, sebuah cantolan yang dari besi tajam, sehingga pada saat dia berdiri dari tempat duduknya sobek bajunya dan terlihat auratnya. Maka pemilik toko ini menertawakan muslimah tadi dengan teman-temannya. Lewatlah seorang sahabat Nabi muslim laki-laki, tidak disebutkan namanya sahabat ini dalam buku-buku sejarah. Dia lewat, dia melihat kejadian tersebut, dia tahu ini muslimah, maka dihenuskan pedangnya lalu dia membunuh pemilik toko si Yahudi tadi. Melihat kejadian tersebut, maka orang-orang Yahudi satu pasar datang mengeroyoki si muslim sampai dia terbunuh mati syahid. Si muslimah ini pulang langsung ke wilayah yang ada di wilayah mayoritas muslimin di dekat masjid Nabi SAW, lalu melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kejadian seperti ini. Tanpa menunggu lagi, Nabi SAW membentuk pasukan mengepung suku Kainuqa. Yang Nabi minta hanya satu, siapa yang membunuh muslim tadi di pasar itu, serahkan kepada kami akan hukum. Karena ini melanggar perdamaian, mereka tidak mau serahkan. Mereka menantang Nabi SAW untuk berperang. Maka Nabi SAW mengepung mereka sampai akhirnya mereka mengalah dan mereka merasa ketakutan. Allah tanamkan ketakutan dalam hati mereka, maka mereka akhirnya diusir dari Madinah. Dan mereka berkumpul di wilayah namanya Khaybar, sekitar 183 kilo dari kota Madinah. Beberapa hari atau beberapa waktu setelah itu, suku yang kedua namanya Nadhir. Nabi SAW menemukan ada seorang sahabat ingin membayar dia denda pembayaran karena pernah membunuh orang kepada sekutunya suku Nadhir ini. Maka Nabi SAW datang sendiri ke suku Nadhir, menawarkan ini uang denda yang harus dibayarkan oleh seorang muslim yang sempat terjadi pertikaian dengan satu orang suku yang bukan dari turunan Arab tapi bukan orang muslim. Minta suku Nadhir mengantarkan itu. Maka mereka mengatakan, baiklah, tunggulah Muhammad. Nabi SAW dengan 2-3 orang sahabatnya menunggu di dekat sebuah rumah milik orang suku Nadhir ini atau orang Yahudi ini. Maka pada saat itu Nabi SAW sempat duduk dan bersandar di tembok rumah itu. Yang terjadi saudaraku seiman, orang-orang suku Nadhir mengatakan apa? Kalian tidak akan menemukan kesempatan membunuh Muhammad seperti ini. Siapa yang naik ke atas rumah, lemparkan batu sehingga dia bisa mati. Maka datanglah satu orang mengangkat batu, lalu Jibril AS datang menyampaikan kepada Nabi SAW, kalau di atas kepala Muhammad ada satu Yahudi akan membunuhmu. Maka Nabi SAW pun berdiri, kemudian pulang ke masjid beliau, lalu membentuk pasukan, tidak pakai nunggu lagi, langsung mengepung suku Nadhir dan meminta satu saja, itu yang di atas rumah yang mau lempar batu tadi serahkan kepada kami. Karena mereka tidak mau, akhirnya dikepung dan terjadi peperangan dan diusirlah mereka. Dan akhirnya suku Nadhir pun keluar dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Kemudian mereka kumpul di Khaybar. Dua suku ini rupanya tidak berhenti teman-teman sekalian. Mereka lah, kalau teman-teman pernah dengar perang Khandaq. Perang Khandaq ini dikenal juga dengan perang Ahzab. Surah nomor 33 dalam Al-Quran, Ahzab itu adalah perang ini yang dimaksudkan, ya. Perang parit. Sebabnya adalah dua suku ini, Kainuqa dan Nadhir, mereka menggerakkan suku-suku Arab yang belum masuk Islam, termasuk Quraisy, untuk mengepung Madinah. Yang akhirnya Nabi SAW membuat parit dari sarannya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sebabnya adalah dua suku ini. Mereka menggerakkan sampai akhirnya terkepunglah Madinah dengan 10.000 pasukan perang, semuanya berkuda. Tapi dengan izin Allah SWT selama 43 hari mereka mengepung, mereka tidak bisa menembus parit Nabi SAW. Akhirnya bubarlah pasukan Ahzab tersebut, dan Allah gambarkan dalam surah Al-Ahzab khusus bagaimana Allah menghancurkan mereka dengan angin yang keras pada malam di malam hari ke-43. Setelah itu Nabi SAW pergi ke Khaybar memerangi mereka.
Suku yang ketiga Quraidah, pada saat terjadi perang Khandak ini, mereka tidak mau ikut-ikutan karena sudah tahu dua saudaranya Kainuqa dan Nadir diusir oleh Nabi SAW. Tapi karena lobby yang kuat dari dua suku ini mengatakan ini pasukan besar depan mata kalian 10.000 orang, apa yang kalian takutkan? Ayo kita buka saja pintu gerbang kalian, karena kebetulan suku Quraidah gerbang mereka itu berada di sebelah parit. Kalau mereka buka pasukan Ahzab bisa masuk. Maka mereka pun berkhianat dan akhirnya hampir seluruh kaum laki-laki mereka dihukum mati setelah pasukan Ahzab pergi. Dan tertinggal wanita juga anak-anak kecil mereka yang boleh pergi. Ini keadaan mereka. Salah satu pendeta mereka masyhur di Madinah, teman-teman, namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini pendeta yang paling terkenal, paling pintar, paling cerdas, hafal Taurat. Sampai orang-orang Yahudi memuji mengatakan, alimuna, dia adalah ulama kami. Dia adalah orang yang paling soleh di antara kami. Dia datang ke masjid Nabi SAW lalu masuk Islam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, jangan ceritakan masuk Islamku ini kepada orang-orang Yahudi sampai anda memanggil tokoh-tokoh mereka. Karena sesungguhnya Yahudi, ini pengakuan dia sendiri, dia adalah orang Yahudi, tapi masuk Islam dia mengatakan, karena kaum Yahudi kaum yang suka berkhianat. Tidak bisa dipercaya sama sekali. Ini perkataan dan sejarah ini. Maka Nabi SAW memanggil beberapa pendeta-pendeta Yahudi, kemudian mengajak bertemu di masjid. Lalu kata Nabi SAW, hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah, masuklah Islam. Kalian tahu saya ini adalah utusan Allah. Karena dalam Al-Quran digambarkan Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dikatakan ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anaknya. Bagaimana kita mengenal anak kita? Tidak mungkin, biarpun diambil, dibawa ke negeri manapun, tetap kita kenal itu anak kita. Begitu mereka mengenal Nabi Muhammad SAW. Begitu digambarkan dalam Al-Quran. Lalu kata Nabi SAW, kalian tahu saya utusan Allah, kenapa kalian tidak beriman? Bahkan tiga suku ini teman-teman, Kainuqa, Nadir dan Quraidah, hijrah ke Madinah karena tahu Madinah adalah tempatnya hijrahnya Nabi terakhir. Akhirnya mereka mengatakan, tidak, kami tidak mau beriman, kami tidak yakin kau adalah seorang Nabi. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Ini pendeta mereka. Mereka mengatakan, oh dia ulama kami, dia orang yang paling soleh di antara kami, dia pemimpin kami, dia tuan kami dan anak tuan kami. Maksudnya dia dan ayahnya dua-duanya terhormat di sisi kami. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam? Kata mereka, tidak mungkin, mustahil. Kata Nabi SAW, hai Abdullah, keluarlah. Abdullah bin Salam tadinya berada di belakang sebelah tembok masjid, masuk. Lalu mengatakan, hai Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dijebak oleh pendeta mereka sendiri yang masuk Islam pada saat itu. Apa yang terjadi teman-teman? Spontan dalam hadis Bukhari disebutkan, mereka mengatakan, dia adalah orang paling bodoh di antara kami. Dia adalah orang yang paling jahat di antara kami dan tidak punya kedudukan di mata kami. Begitu spontan mereka berkhianat seperti itu. Dan ini kondisi yang digambarkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.